Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua ya aho. Yang saya hormati Ibu Yanida Bulele, SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Hadirin sekalian, pernahkah Anda merasa bahwa ketika Anda berbicara menyampaikan informasi baik kepada lawan berbicara maupun saat berpidato atau berpresentasi di depan kelas, namun yang Anda sampaikan tidak diterima atau merasa tidak menarik bagi audiens? Maka jika iya, Anda tidak sendirian. Saya Gabriel Ivaniatolase dari Prodi Bahasa Inggris akan mengangkat sebuah pidato dengan topik berbicara itu ada seninya. Hadirin sekalian, sebuah buku yang ditulis oleh pakar komunikatif Osho yang mengatakan bahwa berbicara itu adalah bukan hanya tentang menyampaikan kata-kata atau informasi, tapi bagaimanakah kita, proses kita menyampaikan informasi tersebut sehingga bisa diterima atau menarik bagi audiens. Itu adalah pentingnya berbicara. Osho yang mengatakan bahwa berbicara itu dapat membuka potensi diri seseorang. Semisalnya seseorang ingin melamar pekerjaan di sebuah perusahaan namun dengan gaya berbicara yang buruk, tentu saja dia akan ditolak mentah-mentah oleh perusahaan tersebut. Namun jika dia memiliki wawasan atau berbicara dengan lancar atau dengan gaya-gaya berbicara yang sangat baik, maka tentu saja itu akan menarik perhatian bagi orang yang mereview atau mewawancarainya. Hadirin sekalian, dalam buku yang inspiratif ini, kita belajar beberapa hal yang sangat penting. Yang pertama adalah berbicara itu bukan hanya tentang kata-kata, tapi bagaimana ke suara kita, bahasa tubuh kita. Psikolog mengatakan atau menemukan bahwa penyampaian informasi verbal itu mempengaruhi audiens hanya 7%. Sementara suara atau intonasi suara sebesar 33% dan sedangkan dengan bahasa tubuh kita adalah 55%. Hadirin sekalian, ini adalah fakta yang sangat mengejutkan. Ini berarti bahwa ketika kita berpresentasi di depan umum menyampaikan sebuah informasi sangat tidak berpengaruh jika kita hanya menyampaikan kata-kata saja. Namun bahasa tubuh kita, gaya kita berbicara, dan intonasi suara kita sangat mempengaruhi audiens sehingga pidato kita atau presentasi kita atau kita berbicara satu sama lain maupun di depan umum sangat menarik perhatian. Yang kedua, Osho yang mengatakan bahwa berbicara adalah hal yang sangat penting untuk membuka potensi diri seseorang. Seseorang bisa sangat terkenal jika dia memiliki cara berbicara yang sangat luar biasa, seperti seorang yang sering-sering berbicara di depan umum, podcast atau sebuah acara sehingga dia diundang berbicara, dan itu membuatnya terkenal karena gayanya berbicara, penyampaian informasinya yang sangat bagus dan menarik bagi para pendengar. Kemudian dalam buku ini juga yang ketiga kita mempelajari bahwa berbicara tidak hanya tentang bagaimana pengaruh kita terhadap audiens, bagaimana kata-kata kita, bagaimana bahasa tubuh kita, tapi kita juga harus memahami audiens. Bagaimana cara kita menyampaikan informasi tergantung audiensnya. Semisalnya kita berpidato atau berpresentasi di depan anak-anak kecil, tidak mungkin kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh anak-anak kecil semisalnya. Dan kemudian jika kita berbicara di depan orang tua atau orang-orang yang berpendidikan, tentu saja kita juga tidak boleh menggunakan bahasa yang kekanak-kanakan. Dalam buku ini mengajarkan kita bahwa kita harus paham situasi di mana kita berbicara. Dalam buku ini ada 3 hal penting atau hal dasar yang sangat berguna bagi kita untuk berbicara di depan umum ataupun berbicara satu sama lain dengan lawan berbicara. Ini mengatakan bahwa berbicara memang benar-benar bukan hanya tentang bagaimana kita menyampaikan informasi, tapi bagaimana bahasa tubuh kita, suara kita, dan bagaimana kita mendengar atau mengerti dengan audiens yang kita ajak berbicara. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, dalam buku ini kita belajar dan kita harus menerapkan sikap-sikap untuk berbicara yang lancar. Demikian pidato yang saya sampaikan. Saya sapa kita dalam bahasa daerahnya kita, ya ahom.